Saat ini memang tak mudah, pandemi COVID melanda dunia. Tapi tak perlu takut, kita tak perlu cemas. Hadapi itu dengan keyakinan. Mari kita ulurkan tangan, membantu apa yang kita bisa. Segala upaya untuk kebaikan, Tuhan akan membuka jalan. Kerja di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, berkumpul di rumah bersama keluarga. Ayo di rumah saja, hanya sebentar, bukan untuk selamanya. Kita di rumah saja, kita pasti bisa lewati semua. Mari kita ulurkan tangan, membantu apa yang kita bisa. Segala upaya untuk kebaikan, Tuhan akan membuka jalan. Kerja di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, berkumpul di rumah bersama keluarga. Ayo di rumah saja, hanya sebentar, bukan untuk selamanya. Kita di rumah saja, kita pasti bisa lewati semua. Kerja di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, berkumpul di rumah bersama keluarga. Ayo di rumah saja, hanya sebentar, bukan selamanya. Kita di rumah saja, kita pasti bisa lewati semua. Shalom saudara. Tadi suatu lagu pujian yang luar biasa yang diciptakan oleh saudara saya, Dr. Dani Urara. Beliau menciptakan tentang bagaimana kita harus menaati pemerintah yang telah memberikan ultimatum untuk diam di rumah saja, work from home. Ya, kita tetap stay di rumah kalau tidak ada kegiatan di luar, menaati perintah pemerintah supaya baik keadaan ini. Nah, kalau dilihat kesaksian dari Dr. Dani Urara, beliau ini punya perjalanan kisah hidup yang sungguh luar biasa. Ya, saya melihat dia sewaktu masih gondrong, ya rambutnya mungkin melewati pinggang ke bawah, rambutnya panjang, ya. Dan dia adalah seorang pemain gitar yang luar biasa waktu itu di salah satu kafe di Makassar ini. Dan kehidupannya sungguh ya kelam lah namanya pemain musik kafe, ya. Nah, penuh dengan lika-liku kehidupan dan punya kesaksian. Tapi akhirnya dia berjuang, dia terus percaya kepada Yesus Kristus. Dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Akhirnya kami kuliah bersama-sama dari S2 bahkan sampai jenjang S3 bersama-sama, dan beliau adalah doktor di bidang pendidikan Kristen. Tapi saya tidak meneruskan cerita kehidupan beliau, tapi hari ini kami bisa berkolaborasi bersama-sama. Dia menyanyikan satu lagu yang dia ciptakan, saya menyampaikan firman Tuhan. Oke, apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang ketaatan yang membawa kebaikan.
1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 berkata begini. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atas. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, bagi kehidupan iman kita, dasarnya adalah Yesus Kristus. Jadi apa yang kita percayai atau yakini adalah berpusat pada Yesus Kristus. Dan dasar itu telah diletakkan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Paulus mengatakan bahwa Yesus sebagai dasar kehidupan iman kita, maka tugas kita adalah membangun di atas dasar itu. Kita tidak boleh sembarangan membangun, kita harus membangun menurut pola atau rancangan arsitek yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita lagi membangun sebuah rumah, kita harus mengikuti rancangan itu atau desain itu supaya bangunan itu bisa selesai dan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan supaya nilainya baik dan berfungsi dengan baik. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia adalah ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atas. Nah, bagi kita orang percaya bahwa dasar pengajaran dan dasar iman itu telah diletakkan. Tugas kita adalah membangun di atas. Apa yang dipentingkan untuk membangun? Nah, ini dia. Ketaatan. Sabit taat kepada yang telah ditetapkan. Ketaatan berbicara tentang mendengar dan melakukan. Jadi seorang tukang bangunan akan mendengar dan melakukan instruksi dari sang arsitek atau insinyur yang telah merancang bangunan itu. Nah, jadi ketaatan berbicara tentang mendengar dan melakukan. Nah, dasarnya adalah Yesus. Yesus punya tujuan atas kehidupan kita. Yesus punya maksud dan atas bangunan rohani dalam kehidupan kita. Ingat, kita adalah bait Allah. Nah, jadi ketaatan berbicara tentang mendengar dan melakukan. Jadi mendengar instruksi firman Tuhan dan melakukan instruksi itu dengan benar. Nah, jadi ketaatan merupakan ekspresi tertinggi dari kekristenan. Ekspresi tertinggi. Kenapa? Karena Yesus telah taat. Dia telah taat bahkan sampai mati di kayu salib. Taat kepada rancangan atau rencana Bapa Surgawi. Nah, orang yang taat akan selalu mempunyai respon yang simpel, bukan complicated, bukan bersungut-sungut, tapi responnya adalah bersyukur. Kalau dia dipercayakan, dia bersyukur, dia taat mengerjakan itu. Nah, orang yang taat akan gampang diajar atau dibentuk. Seorang murid harus mendengar apa yang diajarkan oleh gurunya. Guru agung kita adalah Yesus. Dia guru agung kita yang memberikan petunjuk arahan kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus menaati sang guru itu. Ketaatan akan mempengaruhi bangunan yang akan kita bangun dan juga pribadi yang membangun. Jadi ketaatan itu akan mempengaruhi bangunan dan juga pribadi yang membangun. Nah, jadi saudara yang dikasih, bahwa contohnya Alkitab memberikan contoh bahwa Musa itu taat, tapi dalam level pelayan. Dia mengabdi sepenuh hati. Walaupun dia dikatakan tidak akan masuk ke tanah perjanjian, tapi dia terus menghambakan dirinya, mengabdi dalam ketaatan. Nah, tapi level yang luar biasa adalah Yesus.
Yesus taat dalam level anak. Jadi kita harus meneladani Musa, tapi kita juga harus meneladani Yesus. Nah, jika selama ini saudara mengingkari panggilan Tuhan dan kemudian saudara sadar akan panggilannya dan menggenapi panggilan itu, maka selama saudara mengingkari maka saudara tidak taat. Bisa disebut sebagai pemberontak. Saudara tahu membayar pajak tapi saudara tidak mengerjakan itu, saudara disebut pengemplang pajak atau pemberontak juga di situ. Saudara tahu bahwa kita ada dalam situasi pandemi seperti ini dan pemerintah mengeluarkan instruksi untuk jangan keluar rumah, bekerjalah di dalam rumah, work from home, atau mengenakan masker dan peralatan kesehatan lainnya, tapi kita tidak melakukannya, maka kita pun disebut tidak taat, kita memberontak. Jadi ketaatan itu harus memiliki komitmen dan konsistensi. Orang yang taat adalah orang yang segera mengerjakannya, orang yang bekerja dengan totalitas penuh, dan orang yang dengan sukacita mengerjakannya. Jadi dengarkan baik-baik. Ketaatan akan mengeluarkan potensi-potensi ilahi dalam kehidupan. Kenapa? Karena sang guru akan membawa kita masuk lebih jauh untuk dibimbing, dilatih, dan dikhususkan agar supaya kita dapat memaksimalkan potensi kita. Karena kita mudah dibentuk, karena kita taat, kita dengar-dengar, maka kebaikan demi kebaikan akan kita terus terima. Jadi ketaatan akan menunjang pembangunan kerohanian kita sesuai kehendak Tuhan. Karena itu saudara, jadi pribadi yang taat kepada firman dan melakukan taati firman Tuhan, taat pemimpin, taat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus